Halo guys, selamat datang di Ngabers. Ngobrol Scuba. Brum brum. Oke, kali ini episode pertama kita bakalan dihadirin bintang tamu yang spesial loh. Siapa sih bintang tamunya? Ada yang bisa tebak gak? Siapa tuh? Gak pakai lama, kita langsung undang aja ya. Ini dia bintang tamunya. Halo Kak, silakan duduk. Iya. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, lebih baik kita perkenalan dulu. Halo teman-teman, kenalin aku Delova. Nah, ini dia Kak Dealova, narasumber pertama kita. Namanya tuh Kak Dealova Salsa Khairudisa dari kelas 12 OTKB 1 di sekolah di SMK 10 November Sidoarjo dan punya juara loh, punya prestasi nih di sekolah kita. Kak Dealova ini pemenang Duta SMK Sidoarjo tahun 2022. Tepuk tangannya dong. Oke Kak, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita tanya-tanya, gimana sih Duta SMK itu? Gimana sih Kak? Kok bisa jadi wakil 1 Duta SMK Sidoarjo 2022? Dan gimana sih ceritanya? Iya, jadi waktu itu terjadi pas aku kelas 11. Jadi aku ikut tuh waktu kelas 11. Kalau nggak salah awal-awal kelas 11 itu. Dan itu tuh terjadi secara tiba-tiba banget karena ceritanya tuh aku lagi jalan aja gitu di lorong-lorong sekolah ini. Terus papasan lah itu sama Pak Rizka, dan Pak Rizka tuh tiba-tiba nawarin, Delova mau nggak ikut Duta SMK gitu. Terus aku nggak tahu nih pada saat itu apa sih Duta SMK tuh, terus ngapain aja, tesnya gimana, itu sama sekali nggak tahu dan emang nggak ada basic, nggak ada bekal kan sebelum-sebelumnya. Tapi karena waktu itu aku pikirannya cuman pengen nyobain hal baru, mumpung masih ada waktu dan lain sebagainya, akhirnya tanpa pikir panjang aku langsung ngeiyain tawarannya Pak Rizka itu. Terus disuruhlah daftar dan lain sebagainya, akhirnya aku daftar. Terus waktu itu dari sekolah kita tuh ada 2 perwakilan, jadi sama kakak kelas waktu itu. Terus ya udah, dan waktu itu tuh kebetulan pas banget momennya sama anniversary SMK, jadi nggak ada yang bantu persiapan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ya karena emang lagi sibuk nyiapin Enif juga kan. Itu kalau diri sedih, cuman nggak apa karena emang timingnya nggak kurang tepat ya. Jadi ya udah aku tes dan lain sebagainya itu sendiri cuma sama kakak kelas itu. Terus aku tuh nggak ada pikiran buat menang sebenarnya. Purely cuman pengen ikut gitu loh, pengen, maksudnya aku seneng juga kan diajak dari sekian banyak siswa, tiba-tiba, walaupun secara tiba-tiba juga ditawarin untuk mewakilin sekolah. Jadi ya udah aku purely pengen ngasih yang terbaik, dan masalah menang tuh belakangan gitu. Terus karena aku nggak ada ambisi untuk menang, bukan pesimis sih, lebih ke apa? Lebih ke Mungkin nggak pede gitu, gimana? bukan nggak pede juga sih, lebih ke cuman pengen itu tadi loh, cuman pengen tahu gitu, pengen nambah pengen, pengalaman nah gitu, betul. Jadi nambah relasi. jadi aku benar-benar menikmatin setiap prosesku gitu loh. Nah justru karena aku nggak ada harapan, bukan harapan, nggak ada pikiran untuk menang, jadi pada saat tes itu aku nggak ada sama sekali yang namanya nervous. Wah. Jadi waktu wawancara dan lain sebagainya tuh ya udah kayak let it flow aja gitu. Kayak aku nggak mikir kayak aduh nanti gimana ya, kalau salah jawab gimana ya, nggak ada pikiran kayak gitu tuh. Alhamdulillah kayak gitu. Dan ternyata dari kejadian itu tuh aku jadi belajar gitu, dan itu bener-bener tak inget sampai sekarang. Justru yang kadang bikin kita nggak maksimal tuh kan nervous itu tadi ya. Iya, jadi betul. Biasanya apa yang udah kita persiapin jadi hilang karena nervous. Jadi ya itu sih. Jadi intinya nggak, ketika kita ikut kompetisi tuh jangan terfokus pada hasil kayak aku harus menang, aku harus lolos dan lain sebagainya. Udah nikmatin aja setiap prosesnya tuh. Kalaupun nggak menang kan kalian tetap dapat
pengalaman, dapat pendalaman ilmu itu di bidang itu. Jadi nikmatin sih prosesnya. Terus karena aku nggak expect itu tadi, malam kan diinfoin ya di hari itu juga. Tiba-tiba lolos. Nah, di situ aku baru excitednya tuh di situ. Akhirnya Keren. akhirnya ya itu kaget kayak wah aku lolos gitu. Padahal udah nggak ada kayak nggak mungkin lolos ini gitu. Karena tanpa persiapan kan. Terus ya itu, nah mulai dari situ aku mulai ada nervous itu. Karena kan udah kompetisi Iya. sesungguhnya ya, udah Grand final. Tapi sebenarnya aku udah tahu juga grand final itu kan udah, maksudnya udah bakalan menang semua kan. Cuman Iya. tinggal perebutan juara 1, 2, 3 dan lain sebagainya kan. Cuman tetap aja karena kompetisi ya pasti adalah nervousnya sedikit. Cuman belajar dari yang sebelumnya itu aku selalu tanemin kayak it's okay, nggak apa-apa, nggak harus yang jadi yang paling baik gitu. Jadi ya wes lah, pokoknya udah menunjukkan yang terbaik, hasilnya udah pasrah aja gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya masuk 3 besar itu, jadi juara 2 dan wakil 1 Duta SMK Sidoarjo 2022. Kayak gitu teman-teman. Ya, itu tadi nih cerita gimana sih perjalanan Kak Dea Lova waktu ikut Duta SMK. Sangat seru ya Kak ya. Alhamdulillah. Yang awalnya nggak tahu, tiba-tiba mau diikutin, terus tiba-tiba jadi juara loh. Alhamdulillah. Keren nih, tepuk tangan dulu dong. Plot twist sih. Iya, plot twist yang bagus ya Kak ya. Terus kemudian nih, kan pastinya sebelum grand final Duta itu ada karantina ya Kak ya. Iya. Masa-masa karantina itu gimana sih Kak? Atau kita ada materi atau lain sebagainya gitu? Iya, kalau di pikiran orang awam dan aku pada saat itu pasti mikir karantina tuh yang kayak wah dibatasin segala macam Iya. kan, dan waktunya lama gitu kan. Biasa kalau Miss Indonesia gitu kan karantina kan paling seminggu sebulan gitu kan. Iya. Waktu itu aku juga sempat kepikiran gitu kayak, ih, gimana karantina itu maksudnya gitu kan. Ternyata karena emang waktunya juga terbatas, jadi waktu itu tuh, dan pada saat itu kan masih masa peralihan pandemi ya. Jadi kita nggak bermalam, cuman sampai sore aja. Jadi dari pagi sampai sore, dan itu karantinanya tuh pas tanggal 10 November. Jadi pas orang-orang pada, dia tuh nggak ikut. Tahun kemarin tuh nggak ikut anniversary. Lagi sedih sih. sekolah lagi ada acara Iya, acara. anniversary. Makanya itu pas ada acara aku karantina itu. Terus karena kita juga belum kenal satu sama lain kan, itu bener-bener ya udah dari macam-macam sekolah kan, berbagai sekolah. Pas datang tuh ya awkward gitu, kayak ya nggak kenal gitu kan, tapi ya udah sapa-sapaan biasa. Terus materi itu, jadi situ tuh ada materinya, materi-materi yang emang dipersiapin buat grand final nanti. Jadi ada gimana public speakingnya nanti ketika tanya jawab di panggung, terus ada tentang keprotokolan. Kalau OTKP itu juga belajar nanti, ada keprotokolan, gimana baris-barisnya dari yang juara 1, juara 2 dan lain sebagainya. Itu tuh ada, pokoknya diajarin itulah. Nah, itu menurutku materinya juga luar biasa sih, itu masih melekat sampai sekarang. Dan kemarin tuh juga baru ketemu juga sama pematerinya di tahun 2024 ini. Jadi kita tuh bener-bener dilatih pada saat itu public speakingnya. Kita bener-bener langsung dijudge. Judge itu penilaian ya maksudnya, nggak di. Okay. Jadi kita praktik bener-bener satu-satu itu, seluruh finalis satu-satu, dan langsung dijudge saat itu juga. Kayak kurangmu di sini, harusnya kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita tuh langsung kayak, oh oke, berarti aku harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu loh. Jadi langsung ngerti lah. Terus justru kita tuh baru akrab pada saat detik-detik terakhir waktu mau pulang. Itu baru bercanda-bercanda, karena kan udah seharian ya. Terus kayak apa gini pokoknya bercanda-bercanda lah. Terus mulai tukeran IG, terus mulai tukeran kontak buat grup dan lain sebagainya. Itu mulai dari situ. Terus besoknya itu kan juga ada latihan blocking, latihan untuk pasangan-pasangannya. Jadi itu kan yang lolos itu kan 5 cewek dan 5 cowok, itu berpasangan nantinya. Dan pasangan ini tuh waktu itu kita nentuinnya random sih, jadi diacak gitu, dikocok, nanti yang angkanya keluar sama dia yang pasangan. Oh gitu. Nah terus
setelah latihan blocking itu kita dipesen kalau bisa ciptain chemistry. Nah ini Oh, ciptain chemistry sama pasangan. gimana tuh Itu, Kak? nah ini Kak, ini pengalaman banget sih buat aku. Chemistry kan susah ya kalau nggak melibatkan perasaan pribadi tuh. Waduh, susah ya. Iya makanya itu kayak waduh ya apa nih gitu. Kita semuanya tuh pada gitu gak apa-apa cecetan dan lain sebagainya, ciptain lah pokoknya chemistry supaya nggak canggung, nggak awkward gitu loh ketika Oke. pasangan. Kan ada yang kemarin lihat ya yang 2020 kan ada yang di Oh, kayak gini iya. pas di panggung ya kan kayak gitu tuh. Terus akhirnya sebenarnya aku nggak yang cecetan sih terus dan kayak ya udah kita udah ngerti lah maksudnya harus gimana, harus profesional lah. Akhirnya ya udah terus grand final lah itu. Tapi pasangan sebelumnya kan bukan pasangan yang sampai akhir kan. Pasangan yang sesungguhnya itu setelah kita jadi pemenang nanti. Jadi juara 1 sama juara 1, juara 2 sama juara 2, dan seterusnya. Terus sampai akhirnya rebutan kejuaraan itu dan aku dapat juara 2. Ternyata pasanganku ganti. Iya. Ganti sama yang sampai sekarang ini. Nah itu barulah di situ aku mulai harus kan untuk Membuat menciptakan chemistry lagi. Iya. Nah itu karena harus sampai akhir periode kan, jadi mau nggak mau ya harus menciptakan chemistry itu. Dan alhamdulillahnya aku tuh dapat pasangan yang sefrekuensi juga gitu loh, yang humor kita sama, terus Waduh. oh, jangan gitu tetap maksudnya kita tetap profesional ya. Oke, tetap Cuman di agak susah kerja ya. iya, Tetap di betul. Jadi pikiranku cuma ya udah ini kerjaan gitu loh, Iya. udah profesional aja. Ya walau kadang tuh kayak waduh ya apa gitu. Itu pasti ada, cuman ya kita kan punya kehidupan pribadi masing-masing ya. Cuman alhamdulillahnya kita tuh, tapi aku lebih nganggep kakak sih dia tuh. Dia kan lebih tua 1 tahun kan Oh, dari lebih aku. tua. Iya. Jadi kita tuh ya cerita-cerita tentang masalah pribadi juga kadang kita cerita-ceritaan. Nah dari situlah makin misalnya, tapi kan itu juga butuh proses ya. Nah makin kesini itu kita alhamdulillahnya makin baik dan makin deket gitu loh. Dan nggak cuman aku sama pasanganku doang, kita setim itu 10 itu alhamdulillahnya makin kesini ya makin dekat. Karena kan ya seiring berjalannya waktu ya, mau nggak mau kita pasti akan deket gitu loh, dan harus emang deket. Sampai akhirnya terakhir event kemarin itu kan udah persiapan beberapa bulan sebelumnya ya, dan itu alhamdulillahnya udah sangat menyatu sih. Itu alhamdulillahnya aku appreciate banget buat timku itu. Oke, wah sangat keren ya. Berarti selain effort masuk ke dutanya, kita juga harus effort dalam lingkup keluarganya itu ya Kak ya. Betul. Karena kita Oke. kerja sama tim ya. Iya betul. Nggak semua orang bisa ya Kak ya menyatukan feel gitu. Iya betul sih. Betul, itu susah banget sih itu feel-nya, menyatukan itu. Berarti sampai sekarang masih berhubungan baik ya Kak ya? Alhamdulillah masih. Kita kan ada grup juga kan, Oh dan oke. kita tuh sering juga kayak ayo main ke sini gitu. Oh. Kayak OSIS biasanya juga gitu Oh, ya. iya, Untuk iya. membangun chemistry-nya kan Iya. supaya makin deket dan solid. iya gitu. solid. Nah itu supaya saat kerja nanti kita juga bisa saling membantu gitu kan. Itu sih. Jadi masih Oke, sering main oke. alhamdulillahnya gitu. Setelah jadi duta itu kesibukannya apa ya Kak? Kita sebenarnya ada proker. Jadi harus menyiapkan proker gitu loh. Terus kita juga menghadiri undangan-undangan sih biasanya, undangan dari grand final YUU Muslimah atau GUYU gitu biasanya. Terus ya itu sih lebih ke proker. Sebenarnya kita kan dinaungi oleh MKKS SMK swasta ya. Oh iya. Jadi sebenarnya kita lebih nge-support ini sih, sebagian besar itu lebih nge-support acara yang emang udah dibuat sama MKKS ini sih. Tapi kita tetap nyiapin proker, cuman nggak kejalan semua sih waktu tahunku itu karena ya kehalang pandemi, terus juga mungkin karena baru juga ya, maksudnya kan kita baru membangun paguyuban itu kan. Oh Jadi iya. ya harapanku sih di tahun ini lebih baik lagi lah dari tahunku. Jadi ya itu sih, lebih intinya sebagian besarnya kita nge-support acara-acaranya MKKS. Kayak ada LKS itu, apa ya itu LKS itu ya, lupa aku.
lomba kompetensi Oh, siswa. oke. Itu waktu itu ada juga perwakilan dari sini. Itu kayak gitu-gitulah. Gitu. Oke, berarti Kak Delova dulu ikutnya waktu volume 2 ya Kak ya? Iya, vol 2. Volume 2. Diharapkan untuk volume 3 bisa menjalankan semua proker ya, bisa lebih baik untuk kedepannya. Ini pesan dari angkatan volume 2. Iya, Oh, harus dong, harus iya. lebih baik dong. Oke, mau nanya lagi nih Kak. Untuk tips and triknya, kan kita kan juga siswa nih. Iya. Pastinya juga harus imbang di masalah akademik dan masalah duta juga. Gimana sih Kak caranya Iya. supaya bisa imbang gitu? Imbang atau tips and trick untuk dutanya nih? Imbang dulu deh. Oke, Gimana? kalau sebagai duta sendiri ya, untuk yang ada kan perwakilan ya di tahun ini ya, duta dari SMK semua. Iya, kebetulan ya. Alhamdulillah. Tapi kayaknya dia udah bisa imbang lah, insya Allah. Insya Allah, amin. Cuman kalau aku sendiri sih, pengalamanku sendiri sih, alhamdulillah duta nggak terlalu mengganggu sih. Karena kan yang nggak setiap hari kan, maksudnya nggak Iya. yang sesibuk OSIS yang harus setiap hari tugas gitu. Kita kan cuman paling beberapa bulan sekali. Dan alhamdulillah aku dapat support juga dari Walas dan teman-teman dan keluarga. Jadi aku tetap ngutamain akademik sih. Kayak pelajaran tetap nomor 1 gitu loh. Iya. Akademik tetap harus jalan meskipun kita duta. Kadang kan udah jadi duta terus kayak jadi udahlah udah sampai sini gitu. Udah ngerasa puas duluan gitu. Iya. Jadi aku menghindari itu sih. Sebenarnya itu susah, cuman ya harus dari dalam diri kita sendiri ya, nge-pressure untuk harus tetap lanjut gitu akademiknya. Terus untuk tips and trick duta nih, kan akan ada terus ya. Dan harapanku sih sampai nanti harus ada dari SMK sini harus lolos lah selalu gitu. Jadi kalau sepengalaman aku ya guys, duta tuh paling dilirik tuh prestasinya. Prestasi dari bidang akademik maupun non-akademik itu bebas. Pokoknya prestasi. Jadi buat yang kelas 10, kelas 11 atau bahkan 12, kalau emang niat ikut duta di tahun depan, usahain siapin prestasinya mulai dari sekarang. Karena prestasi kan nggak bisa instan ya. Iya, betul. Kalau untuk persiapan catwalk dan lain sebagainya bisa deket-deket hari itu. Tapi kalau prestasi, coba persiapan dari sekarang. Kalau untuk akademik, di sekolah ini ada ranking paralel, tahu ya? Iya. Jadi itu setiap kenaikan kelas tuh, di tiap jurusan ada ranking paralel itu. Jadi juara 1, 2, 3, yang paling tinggi nilai 1, 2, 3 itu bakalan dapat reward dan dapat beasiswa, tergantung besarannya, tergantung juaranya itu. Dan pada saat itu tuh alhamdulillah bekalku tuh ya itu cuman itu. Alhamdulillah aku di kelas 10 naik ke kelas 11 itu kan aku dapat paralel. Iya. Terus abis itu ya itu sih bekalku di situ itu. Terus ya itu prestasi. Terus juga pembawaan diri, public speaking dan lain sebagainya. Sebenarnya aku juga masih belajar banget sih tentang public speaking, pembawaan diri dan lain sebagainya. Gimana kita look kita menarik itu bukan harus kayak wah cantik banget, wah ganteng banget, enggak. Maksudnya menarik itu rapi, terus cara pembawaan diri kita gimana supaya orang tuh nyaman ketika ngobrol sama kita, gimana menghargai lawan bicara kayak gitu sih. Terus public speakingnya, karena kan itu diperluin banget ya saat wawancara, saat mungkin nanti grand final tanya jawab di panggung, itu sangat diperluin dan mungkin nggak cuma untuk duta, itu bakalan kepake nantinya sampai nanti sampai dewasa nanti. Jadi menurut aku sih gunain waktu saat ini sebaik mungkin. Mulai dari lingkup terkecil dulu aja kelas. Kayak misal disuruh tugas presentasi ini sih yang sayang banget tuh kadang masih ya udahlah presentasi tugas yang penting kelar gitu kan. Padahal itu tuh bisa dimanfaatin gitu loh guys buat ngelatih public speaking kita. Mungkin bakal ada pikiran, tapi temanku gini kak gitu. Udah nggak perlu dipikirin orang lain. Justru kalau kalian tampil beda dan paling mencolok, itu guru bakalan ingat dan pasti akan ada nilai plus. Gak hanya nilai plus dari guru, tapi kalian juga sambil bisa mengasah skill gitu loh, mempersiapkan diri. Jadi itu sih presentasi itu usahain kurangin lah baca-baca PPT. Terus
usahain bolehlah baca-baca PPT sedikit, terus jelasin lah pakai bahasa kalian sendiri. Intinya, tapi bukan terus ngawur ya, enggak. Maksudnya kan harus matengin materinya dulu sebelum presentasi tuh. Jadi kalian tahu, oh ini tuh maksudnya kayak gini. Udah nggak perlu plek-ketiplek buku nanti saat jelasin. Cukup dengan bahasa kalian sendiri, intinya harus sama dengan yang di buku itu tadi atau di sumber-sumber lainnya. Kayak gitu sih. Jadi manfaatinlah sebaik mungkin waktu-waktu saat ini tuh. Gitu sih. Nah, itu dia tips and triknya. Gimana sih cara jadi duta? Mungkin kalian next 2025 bakalan mau ikut duta SMK. Itu dia tadi tips and triknya. Dan gimana sih caranya supaya tetap imbang antara sekolah dan duta? Boleh diaplikasiin ya ke diri kalian masing-masing. Dan itu juga termasuk keren loh, Kak Dea. Tepuk tangannya dulu dong. Gak kerasa nih udah sampai di penghujung podcast kali ini. Dan terima kasih ya Kak sudah hadir di podcast kami. Iya. Semoga sangat berkesan juga. Oh iya, bentar. Sebelum kita tutup, mau dong kesan-pesannya untuk warga 10 November. Oke. Untuk kesannya untuk teman-teman di 10 November ini sebenarnya udah keren-keren banget sih. Aktif. Banyak banget. Aku lihat tuh banyak banget yang aktif di luar sekolah, yang masih bisa berprestasi di luar sekolah itu banyak banget lah di sini tuh. Itu luar biasa, itu aku appreciate banget. Dan untuk yang berorganisasi juga, mereka masih bisa aktif di kala sibuknya. Mungkin PKL atau mungkin CSS ya, untuk yang kelas 10 itu luar biasa sih. Itu aku appreciate banget. Tangan dong. Aku harap bisa dipertahanin itu dan bisa dimaksimalin lagi lah. Terus untuk pesannya, again, prestasi ya. Kalau bisa, meskipun kita SMK yang dilatih untuk praktik di lapangan, tapi usahain di akademis juga diunggulin gitu kan. Alangkah lebih bagus ketika keduanya imbang ya kan. Jadi itu sih, kalau emang kalian mungkin pengen berprestasi di luar, gak apa-apa, coba aja, apapun itulah kompetisinya. Dan kalau bisa malah jangan belajar tuh jangan cuma di sekolah gitu loh, usahain di luar juga carilah sebanyak-banyaknya, walaupun tuh di luar pelajaran sekolah ya, maksudnya kegiatan-kegiatan ya kayak duta, terus atau dan lain sebagainya lah gitu. Jangan menutup diri lah. Oke. Berkembang. Oke, sebelum penghujung acara, kita ada pantun nih Kak. Wah, apa tuh? Susanti makan good time. Cakep. See you next time. Dadah.